Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Judah dengan NIM 858311257. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan merupakan dasar atau tiang penguat yang menjadi pondasi utama bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan memerlukan tiang yang kokoh agar dapat berdiri dengan kuat, pendidikan juga membutuhkan pilar-pilar yang menjadi pedoman dan penyangga dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga pendidikan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga karakter, keterampilan, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai landasan yang menopang kualitas pendidikan dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing di era modern. Yang kedua, membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mampu membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Beliau merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan sebagai berikut. Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan sehari-hari. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai positif yang dapat ditiru oleh siswa. Contohnya, guru datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, jujur, dan disiplin, sehingga siswa terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Pada prinsip ini, guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi. Contohnya, saat kegiatan diskusi kelompok, guru mendampingi siswa, memberikan arahan, dan memotivasi mereka agar percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Prinsip ini menunjukkan bahwa setelah peserta didik mampu belajar dan berkembang secara mandiri, guru berperan memberikan dukungan, arahan, kepercayaan, agar mereka dapat mengembangkan potensinya sendiri. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan proyek secara mandiri, kemudian memberikan bimbingan dan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan semboyan Ingarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tetap relevan di era digital karena mampu menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan teknologi dan pola pembelajaran modern. Ingarso Sung Tolodo dikatakan relevan karena guru harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi dan media digital secara baik. Guru perlu menunjukkan etika berkomunikasi di dunia digital, penggunaan sumber informasi yang benar, serta sikap bertanggung jawab dalam media sosial. Namun, tantangannya adalah tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga perlu terus meningkatkan kompetensinya agar dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Ing Madya Mangunkarso dikatakan relevan karena Ing Madya Mangunkarso sangat penting dalam pembelajaran daring. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, interaktif, dan memotivasi siswa meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Namun, tantangannya adalah menjaga ketertiban siswa dalam pembelajaran online karena banyak peserta didik mudah terdistraksi oleh media sosial, permainan digital, atau konten hiburan lainnya. Tutwuri Handayani.
Tuturi Handayani juga semakin relevan karena peserta didik saat ini memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar digital. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar mampu belajar secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun, tantangannya adalah masih adanya penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, penyebaran informasi palsu, dan penggunaan internet yang kurang produktif. Dalam aspek karakter peserta didik, era digital memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga berisiko menurunkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin, tanggung jawab, kejujuran, empati, dan kerjasama. Yang keempat yaitu refleksi dan kesimpulan. Sebagai refleksi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kesimpulannya, sebagai guru, kita harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Kita juga perlu membangun motivasi belajar siswa agar siswa dapat berkembang dengan baik dan tetap semangat untuk belajar. Guru juga dapat memberikan dukungan agar siswa dapat mandiri dan bertanggung jawab, sehingga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat membantu mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter di era digital.